Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Karena namanya catatan itu sampean cari tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh. Bin Muhammad bin Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasab. Ketua PBNU, yaitu dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahwasanya Gus Yahya ini mengatakan di dalam ceramahnya, yaitu tentang terkait nasab Ba'lawi itu adalah zuriat Nabi SAW, dan Gus Yahya itu mengatakan, mengakui nasab Ba'lawi ini yaitu dengan husnudzon, ya sebagaimana ulama-ulama terdahulu, kata Gus Yahya. Bahkan Gus Yahya ini mengatakan ya bahwasanya beliau ini mengikuti yaitu Kiai Maimun Zubair rahimahullah, yang dimana Kiai Maimun Zubair juga mengakui nasab Ba'lawi yaitu dengan husnudzon. Tapi berbeda yaitu dengan Kiai Imad Al-Bantani, beliau itu meneliti nasab ya, membuat tesis, dan sampai ini tesisnya itu belum sampai ada yang membantahnya, maksudnya belum terbantah. Bahkan dari kalangan Rabithah Alawiyah dan para Habib-Habib Alawi itu belum bisa membantah ataupun ya mematahkan tesisnya Kiai Imad Al-Bantani. Karena apa teman-teman? Kiai Imad Al-Bantani ini meneliti nasab Alawi itu bukan karena kebencian, tapi dengan ilmu secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA. Berbeda dengan Gus Yahya, itu mengajarkan untuk taklid kepada para ulama. Nah oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak video lengkapnya. Soal nasab Ba'lawi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi, saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya itu ujungnya kita lihat, ujungnya itu soal husnudzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut, itu tidak mungkin. Catatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru. Apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat. Makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampai kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampai ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sebenarnya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah, yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua, bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki, itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Sayyidina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki dari perempuan sama saja, itu saja. Sehingga keyakinannya sebagian besar orang-orang pesantren itu ada nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar. Itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafiq ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun gak pakai nama fam. Ini semuanya, dan ini biasa di dalam agama. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Gus Yahya selaku Ketua PBNU tentang terkait masalah nasab Ba'lawi. Namun di sini harus kita perhatikan ya teman-teman ya, yaitu Gus Yahya ini mengajarkan untuk taklid kepada kiai ataupun para ulama tentang terkait masalah Ba'lawi ini. Tentunya hal ini malah kita ini tidak bisa cerdas ya. Karena apa teman-teman ya? Karena sesuai dengan penelitian ini berdasarkan dengan ilmiah. Kalau taklid kepada ulama ya, belum tentu itu benar. Nah, maka dari itu kebenaran harus kita cari, kita gali. Benar nggak sih apa yang dikatakan oleh kiai ya bahwasanya Ba'lawi ini zuriat Nabi? Ya kita cari tahu. Karena kita dikasih akal untuk berpikir. Bahwasanya benar nggak sih ini Habib-Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia ini zuriat Nabi SAW?
Kalau benar, ya kita hormati. Tapi kalau nggak benar, ya udah ya teman-teman. Kalau mereka berceramah yang seperti mengaku-ngaku zuriat Nabi, ya kita abaikan. Jangan kita percaya. Lawang nasabnya palsu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan saya setuju, dan saya mendukung, yaitu tentang teksnya Kiai Ahmad Al-Bantani. Tentang terkait masalah Habib-Habib Alawi ini. Yang dimana ya, oknum Habib-Habib Alawi ini, kalau kita lihat ya, kelakuannya nyeleneh-nyeleneh. Ya memang nggak semua, tapi hampir semua seperti itu. Mereka itu ya hanya mencari cuan, gila hormat, ingin disanjung-sanjung. Apalagi mereka ini kalau ceramah ngawur, isinya hanya meninggikan golongan mereka, meninggikan nasab-nasab mereka, seakan-akan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan tampilkan ya, yaitu tentang terkait bantahan dari Kiai Ahmad Al-Bantani tentang terkait masalah ya, yaitu tanggapan dari Gus Yahya ini ya tentang terkait masalah nasab Alawi. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihha. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kuali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4, silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada, pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama teu aya iku orono ya. Kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab, karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga, bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9. Sampai sekarang surah wal istifadah populer. Sampai ratusan kitab Pak.
Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam, abad 6 mana makin diam, abad 5 mana makin diam, apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali, soheh. Kalau dicari manuskrip-manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun mungkot.